Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tentang pembahasan penggunaan bahasa kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi. A. Penggunaan bahasa. Saat menulis makalah akademis, Anda perlu mempertimbangkan beberapa aspek kebahasaan agar karya Anda bernilai maksimal. Pertama, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah. Apabila menulis makalah akademik dalam bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan tata bahasa asing. Menulis dalam bahasa Indonesia harus menggunakan tata bahasa Indonesia seperti yang dikutip oleh Toto Satori, Nasihuddin, dan Budi. Manfaat menggunakan tata bahasa Indonesia secara konsisten saat menulis dalam bahasa asing. Anda juga harus menggunakan tata bahasa asing tersebut. Kedua, penggunaan terminologi. Oleh karena itu, penggunaan terminologi dalam suatu dokumen harus dipilih dengan benar dan digunakan secara konsisten. Selain itu, dalam menulis makalah akademis, perlu didefinisikan arti istilah-istilah sesuai dengan persyaratan penulisan untuk menghindari kesalahpahaman. 3. Penggunaan tata bahasa. Kesalahan dalam penulisan akademik sering terjadi karena penggunaan tata bahasa yang salah sehingga dapat menyebabkan teks sulit dipahami, bahkan menimbulkan kesalahpahaman terhadap teks tertulis. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah disarankan menggunakan kalimat pendek dibandingkan kalimat panjang atau kalimat majemuk, dan menggunakan kalimat pasif untuk membatasi subjektivitas. 4. Pengulangan dan pemendekan kata dalam penulisan makalah akademik. Tidak diperkenankan mengulang kata yang menggunakan angka. Demikian pula dalam penulisan karya ilmiah tidak diperkenankan menulis kata-kata yang mengandung singkatan, misalnya dan lain-lain disingkat menjadi dan lain-lain. 5. Penggunaan ejaan dan transliterasi dalam menciptakan suatu karya dalam bahasa Indonesia harus berpedoman pada pedoman umum peningkatan ortografi Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, buku ini menjelaskan berbagai hal tentang menulis dalam bahasa Indonesia, misalnya cara memecah kata, penggunaan huruf kapital, menggunakan kursif, dan cara menulis istilah, termasuk saat menulis kata dalam bahasa asing. Demikian pula dalam penulisan aksara Arab. Dalam aksara Latin, penulisan harus mengacu pada sistem transliterasi resmi yang ditetapkan di Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Tanda baca dan penggunaan huruf besar. Tidak diperlukan tanda baca pada akhir judul, bagian judul, subbagian judul, dan kalimat pendek berpoin. Tanda kutip tidak perlu muncul di awal dan akhir kalimat atau pada kutipan yang ditulis atau diketik rapat, atau istilahnya spasi tunggal. Huruf kapital digunakan untuk penulisan judul, penulisan bab, penulisan kata yang membentuk judul, dan penulisan kata yang membentuk nama. 7. Aksen atau penekanan biasa digunakan oleh penulis untuk menekankan suatu hal yang dianggap penting saat menulis makalah akademis. Biasanya menggunakan beberapa tanda penekanan seperti miring, garis bawah, tebal, huruf besar, dan huruf kecil. Misalnya judul bab ditulis dengan huruf kapital semua, maka judul tersebut tidak perlu lagi diberi garis bawah atau tebal. 8. Gaya penulisan dalam penulisan akademik. Gaya penulis ditentukan oleh pilihan kata yang susunan kata-kata tersebut dalam kalimat.
kalimat dalam paragraf dan paragraf dalam esai. B. Penulisan kutipan dan penomoran halaman. Kutipan adalah ungkapan yang diambil dari sumber tertentu atau pendapat, ide, atau konsep orang lain. Salah satu tujuan mengutip adalah untuk mendukung argumen Anda dengan tulisan Anda sendiri. Kutipan digunakan sebagai informasi dari daftar pustaka. Fungsi sitasi adalah untuk memperkuat pendapat dan gagasan yang diungkapkan dalam karya akademik. Selain itu, penulisan kutipan pada makalah akademik dimaksudkan untuk menghindari plagiarisme. Jika Anda ingin mengutip karya orang lain, Anda perlu mengetahui dan memahami cara melakukannya. Kutipan meliputi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selain untuk memperkuat argumen dan mencegah plagiarisme, kutipan juga dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengilustrasikan suatu penjelasan atau sebagai bukti untuk mendukung suatu argumen. Di sini ada dua cara penulisan kutipan. Pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah jenis kutipan yang mengutip hal yang sama persis dari sumber aslinya. Ada beberapa jenis kutipan langsung. Kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Bagaimana cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris? Kutipan harus dimasukkan ke dalam teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Mengapit kutipan dalam tanda kutip, jangan lupa mencantumkan sumbernya. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris. Dalam menyusun suatu makalah akademik yang berjenis penelitian, harus dilakukan penelusuran pustaka untuk mengetahui kebenaran data yang ingin diteliti. Cara menulis kutipan langsung dari lebih dari 4 baris. Gunakan 3 spasi untuk memisahkan kutipan dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan dapat diapit tanda kutip atau tidak. Jangan lupa mencantumkan sumber aslinya setelah kutipan. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang harus menyampaikan inti kalimat tanpa mengurangi makna sebenarnya. Oleh karena itu, Anda dapat menulis kutipan jenis ini untuk merangkum, menyimpulkan pendapat Anda, atau menulis poin-poin utama dalam gaya Anda sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. Pertama, kutipan dicantumkan dalam teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah spasi 2 baris. 3. Kutipan tidak diapit tanda petik. 4. Kutipan diikuti tanda petik. Jangan lupa mengisi kalimat sumber kutipan. Contoh, kecerdasan buatan adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat unit-unit ilmiah yang mempunyai kemampuan mengolah data luar dengan cepat dan akurat. Saat menulis kutipan tidak langsung, Anda juga dapat mencantumkan sumber sebelum kutipan. Ada 3 cara untuk mencatat sumber kutipan: dengan catatan kaki di dalam atau di dalam teks, dan dengan catatan akhir. Catatan kaki disertakan pada setiap halaman tempat kutipan itu sendiri muncul. Catatan ditulis pada akhir setiap kutipan, dan catatan penutup ditulis pada akhir bab atau bagian atau setelah kesimpulan pembahasan. Jika suatu sumber dikutip berulang kali, maka pencatatannya tidak perlu selengkap ketika menulis sumber yang hanya dikutip 1 kali saja. 3 istilah yang digunakan dalam sumber yang dikutip berulang kali merupakan singkatan dari kata ibeden. Ibed merupakan singkatan dari kata ibedam yang artinya sumber yang sama, halaman yang dikutip sama atau berbeda, namun kutipannya tidak selingi dengan sumber yang berbeda. C. Penulisan bibliografi. Dalam pustaka disebut juga buku, artikel, majalah, atau karya ilmiah yang lainnya adalah dokumen yang memuat buku, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang menjadi otoritas atau kesimpulan penulis. Fungsi bibliografi sempit terdiri dari catatan kaki, catatan dan catatan akhir yang berfungsi sebagai acuan, sumber uraian, penjelasan, dan maksim
yang digunakan dalam teks. Ada berbagai unsur yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka, seperti nama penulis, judul buku, nomor jilid, nomor edisi, tanggal terbit, tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Ada perbedaan antara penulisan makalah akademis secara berurutan. Beberapa konsistensi saat menggunakan referensi daftar pustaka adalah nama depan atau nama belakang penulis tanpa mencantumkan nomor halaman sumber yang dikutip. Nama penulis dicantumkan seperti yang dicantum dalam kutipan beserta nomor halaman kutipannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.